Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Penerjemahan dan Asumsi-asumsi dalam Penerjemahan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tarjamah. Kata tarjamah berasal dari bahasa Arab dan diadopsi sebagai terjemahan atau tarjamah dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan asal katanya, kata terjemah memiliki makna menjelaskan atau menerjemahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Adapun bahasa pertamanya itu disebut bahasa sumber atau bahasa aslinya itu. Kemudian untuk bahasa keduanya itu disebut bahasa sasaran atau bahasa yang telah diubah. Jadi, penerjemahan itu mengacu pada proses pemindahan kata atau kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Adapun penerjemahan itu memerlukan kelancaran berbahasa dalam dua bahasa, karena di sini dibutuhkan dua bahasa, yaitu bahasa asli dan bahasa sasaran. Untuk selanjutnya, menurut Harimurti Kridalaksana dan Suhendra Yusuf, E.A., Nida, dan Taber mendefinisikan terjemahan sebagai proses menerjemahkan pesan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan terlebih dahulu mengungkapkan maknanya dan kemudian mengungkapkan gaya bahasanya. Jadi, dapat diketahui bahwa penerjemahan dapat didefinisikan proses pemindahan makna termasuk semua unsur dan gaya yang relevan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan tetap mempertahankan komponen emosional dan kekuatan magis dari pesan teks asli. Jadi, ketika diubah, tidak menghilangkan komponen emosional dan kekuatan magisnya dari teks aslinya. Dalam penerjemahan itu terdapat teori terjemahan, di mana teori ini memberikan kerangka umum bagi penerjemah untuk membuat penilaian saat melakukan kegiatan penerjemahan. Untuk itu, pemahaman prinsip umum teori penerjemahan sangat penting dan berguna bagi penerjemah. Menurut Nababan, teori penerjemahan itu berfokus pada karakteristik dan masalah-masalah penerjemahan sebagai sebuah fenomena. Adapun tujuan utama teori penerjemahan bukanlah untuk mengembangkan penerjemah atau karya terjemahan yang lebih baik, melainkan untuk menghasilkan produk teori dan metodologi penerjemahan. Menurut Newmark, yang dilakukan oleh teori terjemahan ialah atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah terjemahan. Kedua, menunjukkan semua faktor yang dipertimbangkan dalam memecahkan masalah. Ketiga, mendaftar kemungkinan prosedur penerjemahan. Dan yang terakhir yaitu merekomendasikan prosedur penerjemahan yang paling cocok. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas macam-macam teori penerjemahan. Secara umum, penerjemahan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu terjemahan lisan atau al-tarjamah al-syafawiyah, dan yang kedua yaitu terjemah tulisan atau al-tarjamah al-tahririyah. Adapun terjemah lisan itu merupakan teori penerjemahan yang telah digunakan beberapa ribu abad yang lalu, di mana terjemah ini itu digunakan oleh bangsa yang belum mengenal tulisan dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Pada dasarnya, penerjemah lisan itu tidak mudah karena ia diharuskan terampil mengubah bahasa dan ujaran secara langsung, cepat dan tepat, serta tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga seorang penerjemah itu harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas agar mampu menafsirkan dengan fasih atau jelas baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Kemudian untuk terjemah tulisan. Terjemah tulisan itu telah digunakan sebelum sistem percetakan ada. Salah satu buktinya yaitu adanya tulisan 3 bahasa di batu Rashid di Mesir.
Berbeda dengan penerjemahan lisan, untuk penerjemah tulisan itu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kembali unsur-unsur bahasa yang kurang tepat. Kefasihan berbicara dan penguasaan dua bahasa tidak menjadi syarat yang mutlak, tetapi sebaiknya penerjemah tulisan juga menguasai dua bahasa walaupun ia bersifat pasif. Kemudian menurut J.C. Catford dalam buku A Linguistic Theory of Translation, beliau menjelaskan bahwa terjemah itu memiliki 3 kategori umum. Yang pertama yaitu terjemah berdasarkan keluasan bahasa sumber. Terjemah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur bahasa sumber itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Kemudian untuk terjemah ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama terjemah penuh dan yang kedua terjemah parsial. Untuk selanjutnya yaitu terjemah berdasarkan unsur-unsur linguistik bahasa sumber. Maksudnya yaitu untuk mengetahui unsur-unsur linguistik apa saja yang akan diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Di sini ia juga dibagi menjadi 2, yaitu terjemah tuntas dan terjemah terbatas. Untuk yang ketiga yaitu terjemah berdasarkan tataran linguistik, yaitu terjemah yang digunakan untuk mengetahui perubahan struktur hasil perpindahan bentuk bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang diikuti dengan proses penyelarasan atau penyesuaian. Terjemah ini dibagi menjadi 2, yaitu terjemah terikat dan terjemah bebas. Selanjutnya, menurut linguis asal Prancis bernama J. Vinay dan A. Darbelinet, menjelaskan ada 7 macam teori penerjemahan, yaitu al-iktibas. Al-iktibas adalah mengambil kata asing lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan mengganti huruf-hurufnya ke dalam padanan huruf Arab. Yang kedua yaitu al-isti'arah. Al-isti'arah adalah menerjemahkan ungkapan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Yang ketiga al-tarjamah al-harfiyah, yaitu penggantian kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang keempat yaitu al-tabdil. Al-tabdil adalah penggantian bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang sesuai dengan tata bahasanya. Yang kelima al-idkhal, yaitu penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan cara membuat ungkapan baru dari teks yang diterjemahkan. Yang keenam yaitu al-mu'adalah. Al-mu'adalah adalah penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan satu arti kalimat dengan berbagai macam arti yang sangat jauh berbeda dengan arti asalnya. Dan yang terakhir yaitu al-taqrib. Al-taqrib adalah penerjemahan dengan mencari arti yang terdekat, sebab kata yang diterjemahkan tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Adapun dari beberapa ungkapan yang telah dikemukakan para linguis, maka para linguis telah sepakat dari beberapa teori itu diambil 3 teori penerjemahan, yaitu yang pertama terjemah kata demi kata. Penerjemahan ini dilakukan pada terjemah kata per kata. Yang kedua yaitu terjemah terikat. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa penerjemah ketika menerjemahkan sebaiknya sejalan dengan naskah aslinya. Dan yang ketiga yaitu terjemah bebas. Maksud dari teori ini bukan berarti penerjemah bebas sesuka hatinya menerjemahkan, tetapi tidak terlalu terikat bentuk dan struktur kalimat yang diterjemahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.